Rivera's trying to score, and he is out at the plate. Selamat datang di Watch Mojo. Sekarang kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 atlet yang menghancurkan karirnya dalam satu pertandingan. Marshall is running the wrong way, and he's running it into the end zone the wrong way. Thinks he scored a touchdown. He has scored a safety. No good. Wide right. It looked as if Tyson bared his teeth at one stage in the exchange. Yes, Bit I his think ear. he bit his ear. That's what Holyfield was in a lot of pain from that. Untuk daftar ini, kami bakal ngeliat tindakan dan permainan yang terjadi di permainan yang berdampak negatif pada karir atau warisan seorang atlet. Manakah dari momen berikut yang paling berkesan bagi kamu? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Mark Sanchez. Selama pertandingan Thanksgiving 2012, New York Jets kalah 14-0 melawan New England Patriots di babak kedua. Gelandang Jets Mark Sanchez kelihatan bingung sama permainan yang mereka jalani. Dan dalam keputusasaan, dia langsung berlari ke pantat rekan setimnya Brandon Moore dan meraba-raba bola. And then Sanchez gets hit, the ball is loose and it's alive, and then going into the end zone is Steve Gregory, who's had an interception, 2 fumble recoveries, and a touchdown. Patriots nggak cuma ngambil bolanya kembali, tapi juga mencetak gol dalam prosesnya. Mark Sanchez not expecting it, and it was the backside of Brandon Moore that knocked the ball out. Seorang gelandang yang bertujuan buat jadi pembawa kemenangan di era baru dan mengakhiri kesengsaraan Jets, dia gagal dan menjadi awal dari akhir karir Mark Sanchez. I think the play was a microcosm of Mark Sanchez's career. He ultimately never mastered the most important element of playing quarterback in the NFL, ball security. Nomor 9, Luis Suarez. Selama pertandingan penyisihan grup terakhir Uruguay melawan Italia di Piala Dunia 2014, striker Uruguay Suarez memutuskan buat menggigit bek Italia Giorgio Chiellini. It looks to me, dare I say it, that he's had a little bite at Chiellini. Surely not again. Ini bukan pertama kalinya Suarez menyerang lawannya. Faktanya dia pernah ngelakuin hal ini 2 kali sebelumnya. Something went on. And Suarez he does exactly that. Walaupun dia nggak ditegur selama pertandingan, FIFA kemudian melarangnya dari 9 pertandingan internasional, serta semua sepak bola selama 4 bulan dan mendendanya sebanyak 100.000 franc Swiss. The player Luis Suarez is banned from taking part in any kind of football-related activity, administrative, sport or any other, for a period of 4 months in accordance with Article 22 of the FIFA Disciplinary Code. Yang cukup menarik, sebelum turnamen, Suarez bersikeras kalau dia bersumpah atas kejahilannya itu dan gak pantas buat dapat citra anak nakal. Nah, kejadian ini gak cuma ngebuktiin kalau dia memang pantas mendapatkannya, tapi mendapatkannya seumur hidup, yang memberikan bayangan gelap pada karirnya. Que uno en ese momento era difícil de aceptarlo y bueno, después uno es consciente de que lo mejor que tiene que hacer uno es cuando se equivoca es pedir perdón y así fue, tampoco. Nomor 8, Nick Anderson. Dalam game pertama final NBA 1995 melawan Houston Rockets, pemain Orlando Magic Nick Anderson perlu ngelakuin 1 tembakan sesudah dilanggar pas waktu tersisa 10,5 detik supaya bisa membawa Orlando memimpin. Today though, Orlando 12 of 15 at the line, and Anderson missing on both, but gets to the rebound and again draws the foul. Sesudah kehilangan 2 lemparan bebasnya, dia mendapatkan kesempatan lain buat ngelakuin sesuatu tepat setelah Rocket ngelakuin pelanggaran lagi. Tapi kesempatan itu disia-siakan. That's in effect, I believe, yes. And he misses 4 straight. The Rockets take a timeout with 5 and 6/10 seconds remaining. Kejadian ini terbukti mahal karena Houston bakal ngirim permainan ke perpanjangan waktu dan akhirnya menyapu Magic dalam perjalanan buat jadi juara lagi. Anderson bilang kalau dia menyatakan dia mencoba untuk gak membiarkan hal itu mempengaruhi dia, tapi kepercayaan dirinya goyah. Sejak itu ia dikasih label sebagai Nick the Brick dan Brick Anderson. Persentase skor dan lemparan bebasnya anjlok dan dia nggak pernah menjadi pemain yang sama. And the reaction of Nick Anderson knowing that if he had just made one of those, it would have given the Magic a hammerlock on this game. Nomor 7, Zinedine Zidane. Well, there's what preceded it. Materazzi just put an arm round him. There was nothing more than an exchange of a few words. Well, what was said, that was ridiculous.
Ini mungkin cara terakhir yang diharapkan kapten tim Prancis Zinedine Zidane buat mengakhiri karirnya. Selama pertandingan final Piala Dunia 2006, Zizou terus-menerus ngobrol dengan pemain Italia Marco Materazzi. Akhirnya adu argumen muncul dan berakhir buruk. Sesudah bertukar kata, Zidane melanjutkannya dengan menanduk dada Materazzi dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian Zidane diberi kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Kemudian Italia memenangkan pertandingan sesudah mengungguli Prancis selama adu penalti, di mana kehadiran Zidane dan kemampuan mencetak golnya jelas terlewatkan. Walaupun Zizou masih punya karir yang terkemuka, insiden inilah yang akan selamanya terukir dalam ingatan kita. But clearly the Argentine referee didn't see it, and neither must his officials on the side. What was Zidane thinking of? Nomor 6, Chris Webber. Di detik-detik terakhir pertandingan kejuaraan turnamen bola basket putra Divisi 1 NCAA 1993, Chris Webber dari Michigan Wolverines mengalami beberapa kesalahan mental. Sesudah dapetin rebound dari lemparan bebas UNC yang meleset, Webber berkeliling dan berlari ke lapangan menuju tim ganda di mana dia minta time out. Michigan have to bring it. Oh, he walked and the referee missed it. Weber brings it into the front court. They have no timeouts remaining. Oh, he causes too many timeouts. That's a technical foul. He called a timeout. Michigan doesn't have any. Michigan gak punya timeout yang tersisa, bagaimanapun hal ini bikin dia kena pelanggaran teknis. Dan ini ngasih UNC 2 lemparan bebas dan penguasaan bola. Kesalahan ini membuat gamenya di luar jangkauan. Maybe in the rush of the moment, Jim. Going down there trying to beat two men, realizing it was 11 seconds on the clock. He just blanked out in regard to the fouls. Walaupun blendernya masih dibahas, tapi nggak ada dampak yang bertahan lama pada karir NBA Webber. Kayak yang dia bilang buat draft 1993 beberapa minggu kemudian, di mana dia terpilih secara keseluruhan dan bermain hampir 15 musim. Nomor 5, J.R. Smith. Saat kamu melawan salah satu tim NBA paling dominan dalam dekade ini, pasti kamu mengetahui skornya. Sayangnya hal itu nggak terjadi pada J.R. Smith di Game 1 Final NBA 2018 melawan Golden Warriors. Setelah merebut rebound dari lemparan bebas yang gagal, JR memberi kesempatan kepada Cavs untuk menang. Hill misses. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith brings it back out. Throws it to Hill. Hill shot blocked. And we'll go to overtime. Sebaliknya, Smith kehabisan waktu dan banyak yang kecewa ke LeBron James yang kelihatannya frustasi. Sebelum menyadari permainannya masih seri, Warriors nantinya nggak cuma ngalahin Cavaliers dalam perpanjangan waktu, tapi juga menyapu semua serinya. Sampai hari ini, banyak yang menganggap kesalahannya sebagai salah satu kesalahan terburuk dalam sejarah NBA. You talk about asleep at the wheel. I got to tell you something right now. That is as inexcusable of a mistake as you can possibly make. Tapi jangan merasa terlalu buruk. Smith memang memenangkan kejuaraan sama Cavs pada tahun 2016 dan juga baru aja memenangkan kejuaraan bersama Los Angeles Lakers. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble, and banner number 17 will soon hang in the rafters. Nomor 4, Bill Buckner. In 22 Major League seasons, Buckner had more than 2,700 hits. He won a batting title. But in most minds, his career was reduced to one moment behind the bag at Shea Stadium. Kalau ada teman kamu yang memuji kamu kalau kamu mirip Buckner dalam memain baseball, sebenarnya itu bukan pujian. Dengan pertandingan seri selama seri dunia 86, Red Sox tertinggal 1 dari akhir pertandingan inning ke-10. Pemukul Matt Smokey Wilson memukul bola lurus ke garis dasar pertama dan bola melewati sarung tangan Buckner. Little roller up along first, behind the bag. It gets through Buckner. Here comes Knight and the Mets win it. Yang membuat Boston jadi kalah dan memaksa Game 7 yang dimenangkan oleh Mets. Walaupun nggak ada jaminan Sox bakal menang di seri dunia seandainya Buckner nggak salah memainkan bola, tapi momen ikonik itu menambah kutukan Bambino dan memperpanjang kekeringan kejuaraan Boston 18 tahun sampai 2004, yang bikin para penggemar pada waktu itu sangat-sangat marah sampai kirim ancaman kematian ke Buckner dengan keyakinan kalau ia harus membayar mereka dengan gelar. Hopefully it's Bill Buckner in the 86 World Series, but he was a pretty good player. Leave it at that. Nomor 3, Roberto Baggio. Memang gak gampang ngelakuin tendangan penalti, tapi saat kamu adalah pemain sepak bola utama Italia Roberto Baggio, kamu harusnya cetak gol. Final turnamen FIFA 94 berakhir dengan adu penalti dan terserah Baggio buat ngejaga harapan Italia tetap hidup melawan Brazil. Yang harus dia lakukan cuma bikin 1 tembakan saja.
Nggak ada alasan buat percaya Baggio nggak bisa ngelakuinnya, mengingat kemampuannya dan juga fakta kalau dia berkontribusi pada banyak kesuksesan Italia selama Piala Dunia. Setelah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka, tapi saat tiba waktunya buat menembak bola, ia menendangnya jauh ke atas netnya, dan Brazil merebut kejuaraan keempat mereka. Bisa dibilang sebagai pemain terbaik turnamen, momen inilah yang bakal nentuin karirnya. Ngelihat kembali kejadian itu, dia bilang kalau ini adalah hal yang paling disesalkan dalam seumur hidupnya. This moment may well be the enduring image for many, but Baggio's 5 goals and majestic tournament performance had still done more than enough to make his nation proud and prove his ability on the world stage. Nomor 2, Marty McSorley. Ini adalah sesuatu yang gak pengen kamu lihat di hoki atau olahraga apapun. Di detik akhir pertandingan antara Boston Bruins dan Vancouver Canucks, gelandang Bruins Marty McSorley memukul kepala Donald Brashear dari Vancouver. Serangan brutal itu bikin Brashear gak sadarkan diri di atas es karena gegar otak tingkat 3. Pada bagiannya, McSorley menyatakan kalau dia mencoba menepuk bahu Brashear untuk memulai perkelahian. Seorang hakim British Columbia memutuskan jika dia bersalah karena penyerangannya dengan senjata dan dia dijatuhi hukuman selama 18 bulan. NHL men-scoresnya selama 1 tahun dan selama waktu itu kontraknya habis dan dia nggak pernah memainkan game NHL lainnya. But at the other side of that, I'm really comfortable with the fact that people want to view that or whatever that ended your career, what have you. I'm comfortable with the fact that I went out the same way I came in. Di sisi lain, Brashear kembali beraksi beberapa bulan kemudian dan melanjutkan karir NHL-nya selama 9 musim. Sebelum ke pilihan pertama, ini dia beberapa cuplikan atlet lainnya. Mitch Williams. Toronto Blue Jays memenangkan seri dunia setelah Walting Williams menyerah ke home run walk-off-nya. Here's a pitch on the way, a swing and a belt, left field, way back, Blue Jays win it! The Blue Jays are World Series champions! Joe Pisarcik, quarterback yang dikenang dan terkenal untuk fumble ini di momen terakhirnya di The Miracle at the Meadowlands. Wait a minute, here's a free foot, I don't believe it! The Eagles pick it up and Herman Edwards runs it in for a touchdown! An incredible development. Leon Lett. Pelajarannya di sini, jangan mulai selebrasi sampai kamu yakin kalau kamu mencetak gol. And right fumbles picked up by Leon Lett. Can he go all the way? It's a 60-yard run. He's being chased by Beebe. Watch out. Did he get across? No, they are not. That's going to be a touchback to Buffalo. There's no call yet though. Tony Romo. Kesalahan snap yang terkenal. 19-yard field goal attempt. Oh, it is fumbled by Romo, and then Romo's going to run to the end zone, and he's going to get tackled by Jordan Babineau. Amazing. Patrick Steven. Karena nggak bisa menyekor gol di gawang yang kosong. Bergeron fans on a pass. Steffen steals, and he'll ice it. Oh, at least I thought he was going to until he blew it. That's unbelievable. Here come the Oilers the other way, and Hemsky's loose. Hemsky, he scored! Can you believe what we just saw? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Todd Bertuzzi. Ketegangan yang tinggi saat Vancouver Canucks berhadapan sama Colorado Avalanche pada 8 Maret 2004. Canucks menargetkan pemain AV Steve Moore untuk pukulan yang dipertanyakan pada kapten mereka Marcus Naslund yang gak mendapatkan penalti. Dan pada babak ketiga, penyerang Canucks Todd Bertuzzi meninju Moore dan mendorongnya ke es dan ribut perkelahian di bangku cadangan pun meledak. Grabs his shoulder, having a little chat with him, grabs his sweater, gives him a whack, and piling on is Andrei Nikolic, and everybody's into it. Now we got a line brawl. Moore mengalami cedera serius dengan 3 tulang belakang retak dan gagar otak. And he wanted to send him a message, but I don't think this is the message Bertuzzi wanted to send him. Cederanya sangat parah sampai Moore gak akan pernah bermain lagi. Steve, I just want to apologize for what happened out there. That I had no intention on hurting you. And I feel awful for it. Walaupun Bertuzzi kembali ke permainan setelah beberapa sidang pengadilan, skorsing dan denda, setiap upaya buat kembali berada di luar jangkauan. Skillnya menurun, dia memantul di sekitar tim yang berbeda dan terus-menerus dicemooh dan dicemooh oleh supporter tim lawan. Segalanya nggak pernah sama lagi buat Bertuzzi setelah insiden buruk ini.
Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.